Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Ergi Firyati, akan memandu pemirsa dalam program Dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah mewujudkan ketahanan pangan bidang hortikultura dalam rangka menyambut Ibu Kota Negara. Di studio kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Tabalong, Bapak Muhammad Mugeni. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kondisi kita baik-baik dan selalu sehat. Amin. Amin. Semoga sehat selalu ya Bapak ya. Mudah-mudahan. Ya, sesuai dengan tema kita hari ini Bapak mewujudkan ketahanan pangan bidang hortikultura menyambut IKN. Nah Bapak, program apa saja nih Pak yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan tersebut nih Pak? Alhamdulillah. Melalui Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura ya. Kemudian dengan bidang sarana dan prasarana yang ada di dinas, kita telah berupaya dalam rangka pengembangan tanaman hortikultura ini sebagai salah satu alternatif usaha masyarakat dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Tabalong. Itu yang keinginan kita ke depan. Kemudian juga kita melihat banyaknya para masyarakat petani kita, khususnya petani horti ya, yang sedang berkembang pesat dalam 4 tahun terakhir ini. Ini adalah sebagai usaha alternatif bagi masyarakat ketika harga karet sedang turun. Gitu. Kemudian juga masyarakat melihat bahwa kebutuhan pangan khususnya horti sangat menjanjikan, bisa meningkatkan pendapatan mereka. Kemudian juga budidaya horti ini juga mudah dilakukan. Asal ada kemauan, kemudian keulutan, mampu dilaksanakan dan insya Allah akan memberikan hasil yang bagus para petani horti. Kemudian yang selanjutnya adalah potensi pasar. Potensi pasar bagi petani horti ini kebetulan juga letak geografis Kabupaten Tabalong ya, walaupun paling utara Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian jauh di pedalaman, tapi lintas perhubungan antara 3 provinsi berada di Kabupaten Tabalong, menghubungkan Kalimantan Tengah, baik itu ke Palangkaraya, itu adalah ke selatannya, kemudian ke utaranya adalah Muara Teweh dan Puruk Cahu, itu untuk Kalimantan Tengah. Nah kemudian ke timur itu ada kota Balikpapan, kemudian kota Samarinda. Kemudian di dalam provinsi Kalimantan Selatan juga ada potensi pasar, yaitu ibu kota provinsi Kalimantan Selatan Banjarmasin. Nah ada tiga lokasi sasaran ya bagi pemasaran hasil horti ini. Dan juga secara geografi Tabalong ini diuntungkan gitu. Untuk mencapai 3 lokasi itu dengan jarak tempuh dan waktu hampir sama. Ke Palangkaraya juga 6 jam sampai, ke Balikpapan juga 6 jam, kemudian ke Banjarmasin juga 6 jam. Nah dengan kondisi itu para petani bisa memilih kemana harga komoditi horti ini yang lebih mahal, yang lebih menguntungkan. Nah itu petani kita sekarang sangat maju, sangat berkembang pesat untuk petani horti. Nah, selain yang sudah dijalankan di hortikultura tersebut, Bapak, apa saja nih rencana yang nantinya akan dilaksanakan dalam mewujudkan ketahanan pangan ini nih, Pak? Baik, dalam rangka ketahanan pangan khusus di bidang horti,
pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura telah memberikan bantuan. Yang pertama bantuan benihnya, ya. Benih tanaman horti itu benih lombok, benih tomat, kemudian bawang, kemudian tanaman lainnya, ya. Dari pemerintah disediakan itu benihnya. Kemudian yang kedua, pemerintah juga memberikan bantuan berupa pupuk, baik terutama pupuk anorganik. Nah, tetapi ketika regulasi pemerintah untuk tahun 2022 ini dengan kondisi harga pupuk yang mahal, kemudian langka akibat adanya perang Rusia dan Ukraina, ya, harga pupuk ini melonjak dan sulit didapatkan itu. Tapi alhamdulillah dengan kondisi itu pupuk yang sulitnya, kita berupaya mencari alternatif bagaimana untuk bisa mendapatkan nutrisi tanaman itu bisa tersedia. Dan alhamdulillah Pak Bupati juga sangat mendukung dengan langkanya pupuk, mahalnya pupuk anorganik, ya, yang kimia itu. Beliau mengajak mari kita beralih kepada pemakaian pupuk organik. Dan pemerintah juga baru-baru ini telah melakukan bimbingan dan teknis terhadap praktek pembuatan pupuk organik. Baik itu untuk pupuk unsur haranya maupun untuk penyangga atau pengendali hama, herbisidanya dan insektisidanya juga dari organik. Dan alhamdulillah minggu lalu, ya, kita sudah memberi bintik peningkatan keterampilan kepada penyuluh dan petani untuk bisa membuat pupuk itu. Yaitu ke 8 BP se-Kabupaten Tabalong dengan jumlah pesertanya 200 orang. Jadi dengan kelangkaan dari pupuk tersebut juga bisa ditanggulangi dengan sangat baik ya Pak oleh Kabupaten Tabalong ya Pak ya? Ya alhamdulillah. Akhirnya karena masyarakat petani horti tadi sudah semangat, ya, sudah menerima manfaat dari hasil usaha hortinya. Kemudian pada tahun ini terkendala oleh langkanya dan mahalnya pupuk, para petani kita secara cepat juga mengadaptasi, mencari alternatif untuk mengatasi kelangkaan pupuk dan mahalnya harga. Dan alhamdulillah sudah kita lakukan bintik tadi. Dan sudah ada hasilnya juga ya Pak ya? Maksudnya tidak mengurangi dari kualitas tanaman horti tersebut ya Pak ya? Ya alhamdulillah dari pelaksanaan yang sudah ada, ya, yang pernah dilakukan masyarakat, bahkan dengan pemakaian pupuk organik itu bisa meningkatkan nilai tambah. Artinya ada penghematan biaya terhadap pemakaian pupuk. Karena pupuk mahal, ya, pupuk anorganik, pupuk kimia itu mahal. Kemudian para petani belajar membuat pupuk sendiri dengan bahan yang ada di sekitarnya, jauh lebih murah. Dan lebih menyehatkan ya Pak ya? Dan lebih sehat. Karena pupuk organik itu insya Allah akan terhindar atau tidak mengandung unsur kimia yang notabene secara kesehatan akan mempengaruhi keadaan tubuh manusia itu sendiri. Ya. Bapak berbicara tadi tentang faktor letak geografis ya Pak ya. Nah, kira-kira faktor apa saja nih yang dapat mendukung terwujudnya ketahanan pangan dalam menyambut ibu kota negara ini Pak? Tabalong ya bersyukur punya potensi dan tipe lahan lengkap. Artinya ada lahan pegunungan, dataran tinggi, kemudian ada lahan dataran rendah, sedang, kemudian juga ada dataran lebak dalam. Nah kita dengan potensi itu
khususnya bagi tanaman horti ya, potensi di Tabalong ini 2/3 wilayah bisa ditanami horti, yaitu pada wilayah tengah dan wilayah utara Kabupaten Tabalong. Itu yang petani lakukan selama ini. Lalu Bapak berapa lama nih waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan program tersebut? Program ini ya dalam rangka melakukan pertanaman horti dalam ketahanan pangan itu memerlukan waktu, kalau dari awal tanam itu 3 bulan sudah bisa menghasilkan. Dan dengan pemakaian pupuk organik ini selain kualitasnya bagus, juga memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan. Nah, ini yang menjadi harapan kita semua. Nah, dalam menyambut IKN nih Pak, Kabupaten Tabalong akan memegang peranan apa nih? Apakah menyuplai bahan pangan ke ibu kota atau memang fokus dulu di dalam Kabupaten Tabalong nih Pak? Alhamdulillah dari hasil komoditas horti ini ya, walaupun IKN belum ya, produksi hasil horti ini sudah dilempar keluar, artinya ekspor lah bagi daerah Tabalong, terutama daerah Kalimantan Tengah juga, yaitu kota Palangkaraya, kemudian kota Sampit, Pangkalan Bun, itu suplai hortinya dari Tabalong. Kemudian juga ke daerah timur, Balikpapan dan Samarinda sudah lama itu. Bahkan para petani horti kita itu sudah punya hubungan baik dengan para pembeli di daerah itu. Oh, sudah ada sudah ya Pak ada di sana ya? Adanya pembeli di Balikpapan sudah ada, pembeli di Palangkaraya juga sudah ada. Nah, melihat itu ya, pemerintah karena mempunyai potensi sumber daya alam yang bagus, kemudian minat masyarakat juga sangat semangat, kemudian juga ditunjang teknologi dan keterampilan mereka sudah mumpuni. Akhirnya pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan komoditi horti ini. Dan ini merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat pertanian ya, khususnya petani pekebun, untuk bisa memanfaatkan lahannya dengan berbagai macam tanaman. Artinya program diversifikasi. Apalagi sejak tahun 2017 pemerintah Kabupaten Tabalong telah melonsing program perkebunan dengan Supradin, sistem usaha perkebunan rakyat diversifikasi dan terintegrasi. Artinya apa? Di dalam satu lahan karet bisa diusahakan tanaman lainnya. Sangat tergantung nanti keinginan masyarakat. Pola Supradin itu adalah dengan pemanfaatan lahannya 3-17 jarak tanamnya. Nah, di jarak 3 itu adalah tanaman karet, galuran karet, sorjan karet. Nah, kemudian di 17 itu ada 9 meter yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman perkebunan, kakao atau kopi atau tanaman lainnya perkebunan. Masyarakat juga bisa memilih. Kalau tidak mau di perkebunan, silakan mereka tanam tanaman rumput untuk ternak. Karena di Tabalong ini juga kebutuhan daging sapi ya cukup besar. Kemudian juga kita tawarkan kepada masyarakat, di gawangan itu juga bisa ditanami horti tadi. Nah, karena semangat masyarakat tanam horti, dan mereka juga sudah merasakan nilai tambah dan keuntungannya ya, sungguh luar biasa ya. Dalam 3, 4, 5 bulan sudah menghasilkan banyak uang gitu, bagi petani. Kemudian juga Pak Bupati juga ya berkeinginan. Kan di Tabalong ini ada potensi tanaman pangan khususnya padi khas Tabalong.
yaitu padi gunung. Yaitu namanya adalah Sabuyung dan Maiyas. Nah, Pak Bupati pengen bahwa padi gunung terus dikembangkan. Karena selain organik, rasanya enak dan molen gitu, harum gitu. Yeah. Nah ini Pak Bupati, artinya di dalam gawangan Supraden tadi harus ada kakao atau kopi, kemudian nanti ada gawangan yang satunya ada rumput ternak untuk pakan sapi, kemudian nanti ada gawangan selanjutnya ada horti ya, bisa lombok, bisa tomat, bisa bawang, nah kemudian ada gawangan lagi padi gunung. Kita berharap itu. Jadi untuk pemanfaatan lahannya juga sudah terkonsep dengan sangat baik ya Pak ya? Ya alhamdulillah dengan diluncurkannya program Supraden itu untuk ketahanan pangan secara umum ya sangat bagus gitu. Jadi selain juga untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan pangan untuk wilayah Tabalong juga masih tetap bisa mensuplai bahkan lebih banyak hasilnya ya Pak ya? Alhamdulillah selama ini dengan pola yang ada saja hasil horti itu sudah melimpah, artinya sudah dijual keluar. Bisa mampu untuk mencukupi ketahanan pangan di luar Kabupaten Tabalong termasuk nanti IKN kalau apa yang akan dilaksanakan di tahun 2024. Ya, terima kasih Bapak. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi kita akan tanya-tanya mengenai potensi bidang hortikultura di Tabalong. Tunggu jawabannya setelah iklan berikut ini. Kembali lagi pemirsa di program Dialog. Setelah tadi obrolan kita yang awal bahwa ketahanan pangan di Tabalong terbilang cukup untuk masyarakat Tabalong sendiri, bahkan melakukan suplai ke daerah-daerah lain ya Pak ya. Nah saat ini berapa kebutuhan pangan masyarakat Tabalong nih Pak? Dari analisa ya, perhitungan kebutuhan horti ya. Untuk tomat itu keperluan per hari 150 gram, 1,5 on per orang. Per orang. Per orang. Kalau cabai atau lombok itu 100 gram atau 1 on per orang per hari. Nah sehingga kalau kita kalikan ya dengan 250 ribu penduduk, berarti per harinya itu memerlukan bahan horti ya, cabai itu sekitar 2,5 ton. 2,5 ton itu dalam satu hari ya Bapak? Satu hari. Nah kemudian juga tomat itu sekitar 3 ton per hari. Per harinya ya untuk Pak ya? kebutuhan penduduk. Nah Bapak potensi bidang hortikultura apa aja yang ada di Tabalong nih Pak? Di Tabalong yang dikerjakan oleh para masyarakat adalah yang pertama adalah cabai, kemudian plus lombok. Kalau cabai itu kan yang kecil itu yang kalau lombok kan ada keriting, kemudian lombok besar, lombok merah dan hijau. Oh ya. Nah itu yang dilakukan. Dan kebanyakan masyarakat juga memang cabai dan lombok itu yang dikerjakan. Kemudian yang kedua adalah tomat. Tomat itu dikerjakan oleh petani horti yang ada di Tabalong. Untuk jumlah dari petani di Tabalong sendiri nih Pak, berapa banyak petani yang ada di Tabalong dan berapa banyak produksi yang dihasilkan oleh para petani tersebut nih Pak? Baik, saat ini petani horti kita sekitar 95 orang. 95 orang. Dengan luasan tanam ya sekabupaten Tabalong itu 130 hektar. Dan alhamdulillah nanti dalam waktu dekat ya program pengembangan kawasan horti ya, pada 5 desa yaitu Desa Masingai 1, Desa Masingai 2 ya Kecamatan Upau ya, kemudian Desa Lok Batu, kemudian Desa Kembang Kuning dan Desa Catur Karya bagi Kecamatan Haruai. Nah 5 desa itu ke depan dalam tahun ini ya, minimal terakhir tahun 2022 akan dikembangkan lagi sebanyak 25 hektar.
kebun horti ini. Ya. Dan itu nanti akan dicanangkan Pak Bupati menjadi kampung horti. Kampung horti. Ini dilakukan adalah dalam rangka mendukung berfungsinya, berdayanya pasar agribisnis yang ada di Desa Kambang Kuning Kambang itu. Kuning ya Pak ya. Nah, saat ini kita sedang lakukan yang pertama persiapan lahan ya, kemudian tanam cabai dan tomat dan bawang tadi dalam rangka penyiapan pencanangan kampung horti itu. Dan mereka yang petani yang di 5 desa itu mendapatkan bantuan pengolahan tanah, kemudian mendapatkan bantuan benih tentunya, kemudian pupuk, serta fasilitas lain ya berupa embung dalam rangka mendukung berjalannya budidaya horti itu. Dan ini juga sangat didukung oleh aparat desa setempat dan masyarakat petani. Itu yang dalam waktu dekat ini kita lakukan. Bapak berbicara tentang Kabupaten Tabalong sebagai penyangga ibu kota baru ya Pak ya. Nah, bagaimana menurut Bapak nih prediksi Bapak ketika nanti sudah ibu kota berpindah ke sana? Apakah kebutuhan pangan masyarakat Tabalong sendiri itu akan lebih meningkat Pak dari sekarang nih? Tentunya ya, dengan berlakunya ibu kota negara baru ya di Provinsi Kalimantan Timur, kebutuhan pangan horti tentunya akan meningkat. Di sisi lain juga penduduk Kabupaten Tabalong juga akan bertambah karena Kabupaten Tabalong itu merupakan kota satelitnya IKN. Nah, artinya ada beberapa penduduk nanti yang berusaha ya, kemudian melakukan kegiatan bisnisnya yang berada di Kabupaten Tabalong. Nah, ditambah lagi nanti kebutuhan horti itu, bahan horti itu bagi penduduk EKN yang tidak kurang nanti ada 200.000 orang ya yang akan pindah dan bertempat tinggal di IKN itu. Nah, tentunya ini memerlukan ketersediaan pangan yang cukup. Nah, Tabalong akan bersiap diri untuk menyediakan pangan itu. Dan Pak Bupati juga sudah mewanti-wanti kepada masyarakat ketika IKN ini sudah berlaku di tahun 2024 nanti, masyarakat Tabalong jangan menjadi penonton, harus aktif lah. Artinya aktif apa? Bisa melihat dan memanfaatkan sumber daya alam. Kemudian bisa meningkatkan kompetensi dari petani sendiri. Baik itu mengikuti bintek, kemudian pelatihan-pelatihan lain, maupun ikut magang ke daerah lain sebagai studi tiro ya. Menyontoh kegiatan usaha horti di tempat lain yang berhasil. Dan nanti dari hasil kunjungan dan magang itu bisa diterapkan di Kabupaten Tabalong. Berarti untuk menghadapi IKN ini Kabupaten Tabalong sudah sangat siap ya Pak ya? Sangat siap banget. Sangat siap. Alhamdulillah. Ya, baik pemirsa, kita jeda dulu sebentar, kita akan lanjutkan obrolan kita. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di program Dialog. Setelah tadi kita berbincang-bincang dengan Pak Mugeni nih ya, dengan letak geografis daripada Kabupaten Tabalong, kemudian dukungan dari pemerintah yang luar biasa nih Bapak. Nah, seberapa pentingkah nih Bapak peran sumber daya manusia terkait pengembangan pertanian ini sendiri nih Pak? Baik, potensi sumber daya alam ya yang dimiliki Kabupaten Tabalong tidak berguna dan tidak bisa dimanfaatkan ketika sumber daya manusianya belum mampu ya, belum ada gitu. Nah, pemerintah Kabupaten Tabalong dengan program kementerian telah menyiapkan petani-petani muda ya, petani-petani muda kita yang ada di Tabalong
ya boleh kita katakan petani milenial sekarang. Itu sudah kita sediakan selama 2 tahun ini ya, 200 orang petani milenial. Dan alhamdulillah mereka sudah bergerak di semua sektor, bukan saja di horti ya. Mereka juga bergerak di sektor perikanan, kemudian perkebunan, kemudian peternakan, kemudian juga tanaman pangan, padi khususnya, dan juga horti ini. Dan kita berharap bahwa petani milenialnya mampu membaca potensi, mampu membaca peluang apa yang harus dikerjakan. Nah, dia punya keterampilan ilmunya, kemudian dia juga punya kemampuan IT-nya ya, yang bisa memantau keadaan sesaat dan yang akan datang, sehingga mereka bisa memprogramkan, menyusun perencanaan besok mau tanam apa, bulan depan mau tanam apa. Nah kemudian kita berharap dari masing-masing petani milenial ini punya hubungan koneksi yang bagus gitu. Maksudnya apa? Mereka para petani milenial ketika mereka di suatu lokasi tanam cabai 5 hektar, di lokasi lain kita berharap ada tanaman komoditi lain, tidak cabai. Di sini cabai, nanti di sini bisa tomat gitu. Atau di lain tempat bisa kacang panjang juga. Atau di lain tempat bisa bawang. Kenapa harus demikian? Supaya apa? Komunikasi itu menjalin bahwa produksi kita bisa terkendali gitu. Ya minimal terkendali cukup gitu. Tidak terkendali berlebihan. Karena selama ini bahwa tata niaga horti ini ya, pangan pada umumnya, harga itu akan ditentukan dengan supply dan demand. Kalau permintaan tetap, sementara produksi horti, lombok, tomat dan sebagainya melimpah, itu malah hasil nilai tambahnya akan tidak didapatkan. Malah negatif, malah rugi mereka. Nah sehingga perlu apa? Informasi itu. Kemudian juga kita berharap dari petani milenial ada pemetaan tanaman gitu. Artinya di lokasi ini tanam apa, berapa hektar, kemudian umurnya berapa, sehingga waktu panen itu bisa diatur. Berharap dengan bisa mengatur waktu panen itu, suplai produk ke pasar itu tidak over produk. Betul Bapak. Nah, karena selama ini kan hukum ekonomi itu apabila barang banyak, permintaan tetap atau permintaan sedikit, harganya turun. Ya. Nah kita berharap petani milenial itu mempunyai itu. Selain punya teknologi di bidang usahanya tanam horti, mereka juga harus mempunyai pengetahuan IT dan mereka juga bisa mampu memprediksi di daerah lain tanam apa. Nah ini yang kita harapkan. Dan alhamdulillah para petani milenial kita cukup punya wawasan itu sudah. Dan untuk meningkatkan hasil panen sendiri dari para petani ini apa nih Pak? Cara para petani untuk meningkatkan hasil panen ini? Memang di dalam produksi kita itu selalu pengen tinggi ya, produksinya selalu tinggi. Nah, melalui kegiatan Bintek tadi ya, terutama dalam rangka menghadapi pupuk kelangkaan ya Pak. Pupuk pabrik yang langka kemudian mahal, kita berikan Bintek pembuatan pupuk tadi. Dalam rangka yang pertama adalah penghematan biaya. Nah tentunya akan meningkatkan pendapatan kan. Nah kemudian juga mereka akan menciptakan bahan pangan horti ini yang organik. Nah biasanya kalau organik ini harganya juga akan lebih mahal. Pak ya. Nah kemudian juga kita berharap bahwa para petani milenial ini memang harus mampu menjual produknya itu jangan berupa gelondongan.
yang biasa kita jual skala banyak ya partai itu, kan biasanya kalau partai itu lebih murah. Nah kita berharap bahwa para petani milenialnya 1 atau 2 orang ada yang bisa mengelola untuk barang yang dijual itu sudah berupa kemasan. Artinya sudah dibungkus. Ini 1 bungkus bisa 5.000 atau 10.000. Tentunya dia akan lebih mahal. Iya. Syukur-syukur nanti para petani milenial ini punya kemampuan dia di bidang hilirnya, pengolahannya. Artinya pengolahan bisa jadi saus, bisa berupa sambal, bisa berupa sirup, bisa berupa selai. Nah, termasuk juga tanaman bawang. Ketika bawang kita panen berlebih, nanti bisa saja berupa sudah dijual bawang gorengnya, sudah jadi gitu, yang sudah dikemas. Nah ini tentunya akan meningkatkan nilai tambah itu. Itu yang kita harapkan para petani kita. Nah terakhir Bapak nih, himbauan dari Bapak sendiri agar tumbuh minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian ini apa nih Pak? Baik, kami berharap kepada petani-petani muda milenial ya, punya minat yang besar dan punya komitmen bahwa berusaha di bidang horti ini sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Karena dengan luas lahan yang cukup sempit ya, artinya tidak perlu memakai lahan yang luas. Harus 5 hektar, 10 hektar. Dengan 10 borong aja sudah bisa menghasilkan pendapatan 1 minggu ya, udah 10 juta itu. Waduh, 1 minggu 10 juta ya Pak ya? Itu yang sudah petani lakukan ya di daerah Jaro, kemudian di daerah Maruya, para petani horti, Lombok, itu bisa sampai 10 juta per minggu. Dengan luas 10 borongan. Kemudian juga waktunya, waktunya kan. Artinya ketika waktu tanam sampai produksi, itu 3 bulan, 4 bulan sudah merasakan hasilnya. Nah dibandingkan dengan tanaman kebun, tanam buah, tanam karet juga. Kalau tanam karet kan dari tanam sampai mau menghasilkan kan 4 tahun. Lama ya Lama. Pak ya? Nah kalau horti ini cepat usahanya. Artinya dalam 3 bulan sudah panen. Nanti begitu sekian kali panen ya, sekitar 10 sampai 20 kali panen, dia tanaman itu tidak berproduksi lagi, dengan diganti 3 bulan dah bisa panen lagi. Nah ini yang suatu usaha di bidang horti yang sangat menjanjikan. Dan peluang pasarnya juga sangat besar untuk Kabupaten Tabalong. Bisa ke Banjarmasin, bisa ke Kalimantan Tengah maupun ke Kalimantan Timur. Ayo kepada para petani milenial, manfaatkan sumber daya alam yang ada, tingkatkanlah keterampilan dan kompetensimu sambil menguasai IT yang ada. Karena juga ke depan pemasaran itu bisa online. Online. Nah kita berharap itu kepada para petani milenial Tabalong, siapkan diri, kita jangan menjadi penonton, kita menjadi pelaku untuk mendapatkan ekonomi yang bagus, kemudian kehidupan keluarga yang sejahtera. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Ya, terima kasih banyak Bapak. Tidak terasa perbincangan kita kali ini sudah berakhir. Semoga ketahanan pangan Tabalong dalam menyambut IKN dapat terwujud. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Mugeni yang telah meluangkan waktunya dalam program Dialog. Saya Argi Firyati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android dan iOS, serta juga dapat diakses di YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.